kamu perlu mensyukuri keadaan pada hari ini walaupun tapi mendong itu tak selamanya kelabu. Iya. Katong apa ya? Komponen-komponen penyusunan perangkat, penyusunan KWSP sudah berhubungan dengan Bapak Korwas. Iya, lewat situ pengesahan baru KWSP-nya kelas 7 atau kelas 8? Nah, kelas 8 sekarang kan kelas 8 ya. Oke. Saya tanya. Sudah penyusunan kurikulum operasional satu pendidikan komite terus dewan guru itu saja. Stakeholder dari mana tuh Bu? Orang tua murid. Jadi orang tua murid itu dia ada namanya ada 2 komite ya. Ada DKP Dewan Komite Pembelajaran untuk guru dan ada komite orang tua yang ada. Bapak Ibu mungkin jadwalnya sudah diberikan oleh Bapak Ibu untuk dari Ibu Kepala Sekolah sudah. Jadwal IHT sudah, alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Nah, di sini komponen penyusunan. Nah, itu berarti kurikulum yang disahkan itu tidak melalui komponen penyusunan kurikulum operasional satu pendidikan. Syarat yang paling pertama Bapak Ibu bahwa sekolah itu sudah harus punya logo. Pak, tolong tunjukkan kita punya logo. Nih, kita punya logo yang warna kuning ada ya? Situ. Balik ke ini. Nah, logo satuan pendidikan. Jadi ada logo dari dinas pendidikan, ada logo Maluku Tengah, juga harus ada logo satuan pendidikan. Logo satuan pendidikan itu juga bukan kepala sekolah yang tentukan atau bendahara yang tentukan atau dari kurikulum yang tentukan, tapi itu dikoordinasikan dengan berdirinya sekolah. Ciri khasnya ya. Jadi menyusun logo itu harus ada karakteristiknya, karakteristik dari sekolah. Mungkin misalnya tulis tahun 2009 untuk berdirinya sekolah, atau mungkin dari masyarakat yang ada di situ, dari keluarga besar SMP di situ mau yang mana terserah. Itu namanya karakteristik sekolah. Jadi orang tuh, oh ya gue di sini, oh tahun pertama SMP Negeri 80 Maluku Tengah berdiri pada saat itu SMP 3 Masohi. Dia berubah menjadi SMP Negeri 80 Maluku Tengah. Seperti Bapak Ibu dulu kan, SMP 35 mungkin dulu SMP 3 Mahayana. Secara nasionalnya sudah dirubah ke kabupatennya Bapak Ibu ya. Nah, nih, coba balik ke logo kita. Nah ini. Nah, lalu ada dia punya artinya itu. Ada penanya di situ, kemudian ada sayap. Sayap itu kita mau terbang. Mau terbang apa? Karena kita ini harus meninggalkan yang kita punya sifat-sifat yang dulu-dulu. Acuh tahu. Nah, sekarang kita harus betul-betul memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa, kata bahasa kasar bilang begini. Guru-guru sekarang berhamba kepada siswa. Padahal kita harus berhamba kepada Allah kan, Tuhan toh. Ada logonya, lalu di bawah itu cerdas berkarakter karena kita sudah melaksanakan IKM. Iya, Bapak Ibu sudah melaksanakan IKM kan? Sudah sampai di kelas berapa nih? Kelas 8. Nah, itu logonya wajib dia punya itu logonya. Ciri khasnya itu. Nah, seperti itu. Oke, dia lanjut Kak di komponennya. Nah, kemudian yang berikut tahun pelajaran, tahunnya berapa. Jadi yang namanya kurikulum kaitkan dengan keadaan, situasi, karakteristik di sekolah yang bersangkutan. Jadi bisa dirubah-rubah. Walaupun sudah disahkan tapi dirubah. Dirubah itu maksudnya yang tadinya kelas 7 sekarang kelas 8 berarti ada penambahan. Lomba ini nih, nanti sudah siap pakai. Saya ada bilang mau, oh nanti atau latihan sudah siap pakai. Mau hari ini mau besok sudah siap pakai karena ekstrakurikulernya jalan. Oke. Kemudian ada kalender pendidikan berisi tentang pengaturan beban mengajar. Kemudian rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini yang modul. Iya ya. Ini memuat prinsip pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan dari CP, TP, ATP. CP, TP, ATP. Capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian ATP-nya. Seperti itu. Ya berikut lagi modul ajar,
dan menerapkan prinsip asesmen. Bapak Ibu, untuk asesmen nanti juga akan diberikan bagaimana caranya memberikan asesmen yang namanya asesmen awal mata pelajaran. Jadi biasanya kalau di kita sebelum guru memberikan mata pelajaran, sebelum guru mengajar pada tahun pelajaran itu mereka melaksanakan asesmen dulu. Untuk apa? Mereka melihat anak ini sudah kuasai materi sampai di mana. Anak ini punya model belajarnya kayak bagaimana. Anak ini dia suka belajar apa, nah gitu. Ada visual, ada segala macam yang nanti di situ di dalam asesmen itu diberikan. Gitu. Yang berikutnya kurikulum, daftar hadir penyusun kurikulum. Jadi ada berita acara. Setelah susun kurikulum ada berita acaranya. Yang berikut daftar hadir dari peserta, orang tua, ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan, ada siswa, ada masyarakat. Nah itu dikasih di situ, tanda tangan harus ada sebagai bukti penyusunan kurikulum. Yang berikut lagi daftar hadir ya tadi, notulen rapat. Dalam pertemuan itu dia pilih apa saja, itu dari Humas dia punya tugas untuk menyusun notulen rapat. Yang berikut lagi berita acara finalisasi kurikulum, kemudian daftar hadir finalisasi kurikulum, kemudian berita acara finalisasi kurikulum. Selesai Pak ya? Bisa kasih contoh kita punya yang tentang penutup? Ada ya? Nanti ini tim pengembang kurikulum ini. Nah, tim pengembang kurikulum itu mulai dari pengawas sekolah. Nih, lihat, tidak muncul Pak. Nah ini, Bapak Ibu. Tim SMP, tim pengembang kurikulum operasional satuan pendidikan SMP Negeri 80 Maluku Tengah tahun ajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam. Tapi ya, yang kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 80 Maluku Tengah beserta Dewan Guru yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Ada satu poin yang perlu kita klarifikasi dan tanyakan, ini terkait dengan kegiatan intrakurikuler. Itu salah satu mata pelajaran yaitu modok. Sebab tadi ada Ibu paparkan bahwa modok ini apabila dijalankan berarti ada penyusunan pertanyaan adalah bagaimana ketika di sekolah ya, di Ibu saja tidak tetapkan modok sebagai mata pelajaran intrakurikuler, sedangkan di sekolah-sekolah lain sudah. Nah, pertanyaan Pak, apa solusinya? Apakah memang nanti kita mengikuti strategi yang diterapkan oleh Ibu itu SMP Negeri 80 Tengah, ataukah kami jalan? Nah, jadi intinya adalah kami minta solusi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat, dan para pemateri di depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat dengan hujan-hujan ini Bapak Ibu, dan cuaca mendung lagi atau mosono lagi. Ya baik Bapak Ibu, kita punya pertanyaan di sini. Bagaimana waktu pembagian jam mengajar bagi sekolah yang pelaksanaan dua pengalaman pribadi. Jadi sebelumnya di sekolah kami SMP 108 Maluku Tengah sudah menerapkan IKM ini dari tahun kemarin. Jadi mulai sasarannya itu yaitu kelas 7. Adapun di sini sesuai dengan pengalaman saya, di sini kemarin saya itu dapat pembagian jam pelajaran untuk bahasa Inggris itu 5 jam pelajaran untuk 1 minggunya. Jadi 3 jamnya itu adalah bahasa Inggrisnya sendiri, sedangkan 2 jamnya di situ adalah P5. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, sebenarnya istilahnya katong ini kan bajalang buta Pak, Ibu. Jadi sebenarnya yang mau saya tanyakan di sini, P5 ini
yang akan kami lakukan itu sebenarnya apa? Karena posisinya masih buta. Jadi otomatis untuk tahun kemarin itu jujur saya tidak memberikan P5 karena saya maupun teman-teman saya sama-sama buta. Nah, terima kasih untuk kesempatannya untuk mengikuti IHT ini di sini. Saya jadi kayak semangat untuk menanyakan hal-hal yang sebenarnya Katong masih buta di akal. Mungkin ini juga mewakili Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulutnya, kami belum punya itu gambaran untuk mau kasih muluk itu seperti apa. Kan kita tidak, saya tadi bilang, saya sendiri tidak ajukan bahwa Bapak harus ikut saya, tidak. Tapi saya berdasarkan belum penyusunan kurikulum, makanya saya tidak jalan. Itu dasar hukum saya. Karena kita mau kasih muluk itu tidak mungkin, kan kita ambil dari Jawa misalnya atau dari Sulawesi, atau karena muluk itu adalah namanya saja muluk, muatan lokal. Ini kita mau ambil apa? Misalnya pun kalau misalnya esok kami mau buat muluk, itu harus kita susun dia punya kurikulumnya, kurikulum mata pelajaran. Nah, mau apa ya sebenarnya? Nanti kan di situ mesti kita susun dia punya CP-nya, dia punya TP-nya, ATP-nya, itu harus itu. Kalau misalnya kita cuma mau buat seperti itu, kira-kira kita mau berpatokan pada mana? Itu menurut saya, menurut yang saya konsultasi dengan saya punya kurikulum. Nah, seperti itu Pak ya, terserahlah itu dipulangkan ke sekolah masing-masing. Kalaupun ada adopsi, adopsi itu juga harus sudah ada di situ, sudah ada tercantum muatan lokal di Maluku. Muatan lokal setempat. Maluku juga belum tentu karena harus Maluku setempat. Jadi ciri khasnya di Bapak Ibu punya sekolah itu seperti apa untuk muluk itu. Seperti itu Pak ya. Terima kasih. Yang kedua, kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, bagaimana cara penyusunannya ya tadi? Oh jadwalnya. Nah. Oh jamnya. Jadi seperti biasa disusun berdasarkan yang misalnya sekarang kelas berapa ya Bu? K13-nya jalan di kelas berapa? Kelas 9. Dia masih berpatokan seperti yang kemarin, tidak bisa dicampur adukan. Dan materinya berarti di kelas 9 itu tidak ada yang namanya informatika ya? Tidak ada informatika. Di kelas 9 tidak ada. Kemudian untuk kurikulum Merdeka disusun jadwalnya seperti itu. Cuma maksudnya begini Bapak Ibu, nanti sebentar ada materi yang berhubungan dengan penyusunan mulai dari membedah kalender pendidikan sampai dengan menyusun modul aja ada. Nanti besok ya Bapak Ibu kan ada baca kan, ada di jadwal ada kan. Makanya kenapa sampai 4 hari? Karena kita mau mulai dari, jangan sampai kita mau bicara setengah-setengah, saya tidak mau. Mulai bedah dari awal sampai dengan terbentuknya atau tersusunnya perangkat ajar. Nah itu. Bagaimana? Nanti saya sambung lagi dengan P5. P5 itu tidak bisa guru sendiri yang buat, tidak bisa. Harus nanti ada kumpulan. Nanti sebentar juga akan diberikan oleh kami punya narasumber bagaimana caranya kita memproses P5, bagaimana caranya kita jalan dengan P5, bagaimana caranya kita menyusun modul. Harus ada punya modul ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa saya mengajar PKN lalu saya belajar dengan modul, tidak. Itu ada kumpulan-kumpulan itu terintegrasi dari mata pelajaran. Ya. Terintegrasi dari mata pelajaran. Jadi nanti begini Bapak Ibu, mau jalan satu modul untuk P5 itu mau jalan 1 tahun 3 kali atau 2 kali terserah. Nanti dipulangkan ke sekolah masing-masing. Nah, ada pengurangan jam itu karena akan ada di P5 tadi. Setiap satu jenjang satu kelas yang mata pelajaran itu ada 2. Bonusnya ada 2 jam pelajaran. Jadi yang sertifikasi itu dia bisa ambil, nanti lihat dia sertifikasi ini ada kekurangan jam di mana. Apakah kita kasih proyek ini yang 2 jam itu untuk dia atau tidak? Sangat membantu juga Bapak Ibu untuk guru-guru yang sertifikasi seperti itu. Jadi saya tidak panjang lebar, yang nanti bicara itu dia punya narasumbernya. Karena saya ini kepala sekolah tidak terlalu paham tentang penyusunan modul P5. Kemudian bagaimana menjalankannya, itu yang nanti
Bapak Ibu siap untuk materinya ya. Jadi alhamdulillah ada pertanyaan seperti itu, nanti terjawab. Ada penyakit, ada obat, ada. Pasti obat yang kita kasih pas. Jangan sampai orang sakit kepala atau kasih sakit perut. Jangan. Nanti kita kasih pas-pas. Bapak Ibu punya kepala sakit, kita kasih paracetamol lah seperti itu. Nah, iya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat ya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin sedikit saya tambahkan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu tadi. Jadi berkaitan dengan muatan lokal, memang di kurikulum di kami sekolah sendiri belum melaksanakan tentang muatan lokal. Karena memang dia punya dari CP-nya mungkin sudah ada, tapi saya tahu katong itu CP untuk ada kan? Nah, ada muatan lokal, tapi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar kita karena itu lokal. Maka kami itu memasukkan muatan-muatan lokal itu ke dalam P5. Jadi kegiatan-kegiatan P5 kami itu dia orientasinya ke muatan-muatan lokal yang ada di sekitar. Misalnya kami pernah membuat misalnya pemanfaatan pangan lokal, itu kan muatan lokal untuk anak-anak, tapi kami masukkan bukan dalam mata pelajaran tatap muka setiap harinya, tetapi kami masukkan ke dalam proyeknya, sehingga proyek-proyek yang kami lakukan itu adalah proyek-proyek yang dia sifatnya muatan lokal, terintegrasi dari muatan lokal tadi. Nah, itu yang atau permainan tradisional itu muatan-muatan lokal yang kami nantinya masukkan ke dalam P5. Jadi di P5 kami itu hal-hal yang bersifat muatan lokal ataupun hal-hal lain sesuai dengan tema yang kami ambil. Jam mengajar dalam 1 tahun itu masuk ke jam untuk P5, nanti tinggal dibagi-bagi saja. Dibagi bahwa semester ini kita lakukan P5-nya itu berapa puluh jam, semester berikutnya lagi berapa puluh jam, diambil dari 20% dari setiap 20% dari seluruh jumlah jam mengajar tadi itu. Nah, seperti itu. Tapi nanti akan disampaikan materi itu khusus untuk membahas tentang singkat tapi jelas. Kalau teman-teman guru di SMP Pegeruta itu mungkin tidak kaget lagi karena mereka sering komunikasi. Nama saya singkat dan jelas, Tasmar. Itu saja. Tidak ada pakai marga karena saya bukan asli Maluku, datang dari dunia luar, planet Mars. Jadi mungkin itu saja. Saya bekerja tetap di SMP Negeri 80 Maluku Tengah. Ada yang mau ditanyakan dari identitas tadi? Kita pikir sudah jelas ya. Oke. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul pada saat kurikulum Merdeka itu diluncurkan. Jadi apa saya harus sekolah lagi untuk belajar? Berikutnya bagaimana menyampaikan pelajaran agar menarik untuk siswa? Apa saya harus menunggu pelatihan dari pusat? Bagaimana dan di mana saya bisa berbagi inspirasi dengan guru lain? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita, dan ini juga yang nanti menjadi momok untuk kita. Ini apa ini kurikulum Merdeka ini? Karena terus terang saja di awal-awal kurikulum Merdeka diluncurkan, kami sebagai sekolah penggerak pertama itu kami tidak punya referensi dari manapun. Nah, kalau setelah 2-3 tahun berlangsungnya kurikulum Merdeka itu sudah banyak referensi yang bisa diperoleh, bisa dilihat di PMM, bisa di YouTube, pokoknya semua media itu bisa menampilkan tentang bagaimana dan apa itu kurikulum Merdeka. Jadi penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Jadi platform Merdeka Mengajar ini membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi peluncuran kurikulum Merdeka itu hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini diluncurkannya PMM dengan slogan guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Beliau ini yang pencetusnya sebagai Menteri Pendidikan, Mas Menteri, ya? Iya belum. Iya. Jadi apa itu platform Merdeka Mengajar?
adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan belajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar dan berkarya lebih baik lagi. Jadi kita mengajar bisa di situ, bisa belajar dari PMM dan bisa berkarya. Maksudnya mengajar ini bagaimana? Oh, kan kita ini mengajar bagaimana kita sudah jadi guru di depan kelas, masa mau mengajar lagi di PMM. Ini kalau kita misalnya kita jadi narasumber, kita bisa mengajar teman-teman guru-guru di seluruh Indonesia lewat komunitas belajar kita. Jadi saya yakin dan percaya bahwa di 3 sekolah yang hadir pada hari ini itu sudah memiliki komunitas-komunitas belajar atau biasa diistilahkan dengan kombel yang sudah didaftarkan di PMM. Nah, kalaupun belum didaftarkan di PMM, beta rasa nanti ke depannya harus didaftarkan nama-nama kelompok komunitas belajarnya. Berikutnya belajar. Kita setiap hari belajar karena kita mengajar. Kita mengajar itu kita harus belajar. Nah, belajar. Jadi ada belajarnya kita untuk mengembangkan diri, untuk mengajar dan berkarya. Nah, kalau berkarya ini jadi gini Bapak Ibu. Dengan adanya PMM dan kurikulum Merdeka, banyak guru-guru sudah menjadi konten kreator. Jadi apa yang dilakukan dalam kelas itu mereka bisa bikin kontennya untuk bisa berkarya, sehingga orang lain atau guru-guru lain yang ada di Indonesia bisa melihat apa yang kita lakukan itu sebagai inspirasi bagi mereka. Nah, jadi kita bisa berkarya lewat PMM. Nah, selanjutnya PMM ini bisa menggunakan aplikasi gawai Android maupun melalui laman situs. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan handphone atau menggunakan Android, itu berarti harus diinstal dulu, di-download dulu lewat Play Store aplikasinya, lalu masuk menjadi ada nanti lambangnya seperti ini. Lambangnya seperti ini itu ada di menu di layar Android Bapak Ibu. Kalau menggunakan situs berarti situsnya itu guru.kemdikbud.go.id. Nah, ini langsung dimasuk saja di search-nya Google, langsung bisa diakses. Nah, menu apa saja pada platform dari kami mengajar itu ada video inspirasi. Jadi video inspirasi ini video-video yang bisa kita jadikan sebagai referensi apa yang kita harus mau laksanakan, apa yang kita harus mau lakukan di proses pembelajaran kita ataupun dalam berbagi praktek dengan teman-teman guru yang lainnya. Ada video-video inspirasi. Habis itu pelatihan mandiri. Nah, ini pelatihan mandiri ini topik-topik yang berkaitan dengan pengembangan diri seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi topik-topiknya dimulai dari kurikulum. Ini sekarang ini topiknya itu sudah puluhan topik. Jadi di dalam topiknya itu nanti ada materinya. Materi itu dalam bentuk dokumen ataupun dalam bentuk video. Setelah itu nanti ada konsep pemahaman yang harus diselesaikan dan aksi nyatanya. Nah, aksi nyata setelah kita unggah aksi nyata dan dikurasi oleh para tim penilai, maka akan diterbitkan sertifikat tentang topik itu bahwa kita sudah lolos sudah disertifikat. Nah, sertifikat ini untuk apa? Apakah berfungsi atau tidak? Sangat berfungsi untuk nanti masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, di pengelolaan kinerja. Jadi awal-awalnya kami melihat bahwa tren untuk guru-guru masuk di PMM itu kurang. Tapi setelah diluncurkannya satu menu di PMM tentang pengelolaan kinerja, maka guru berlomba-lomba lagi untuk masuk di PMM untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat yang nantinya bisa dilampirkan sebagai bukti di pengelolaan kinerja. Ada lagi bukti karya. Ini bisa Bapak Ibu punya bukti-bukti karya yang bagus, bisa di-upload di PMM sehingga bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru yang lainnya. Ada komunitas belajar. Nah, ini komunitas belajar ini wadah untuk belajar dari sesama rekan pendidik di seluruh Indonesia. Nah, jadi bisa kalau masuk di komunitas belajar Bapak Ibu bisa gabung dengan komunitas-komunitas belajar yang lainnya dari luar kita punya komunitas belajar, sehingga kita bisa diberikan pada saat kita gabung biasanya mereka akan berikan kita notifikasi bahwa ada pelatihan, ada webinar dan sebagainya, tinggal kita bisa mengikutinya disesuaikan dengan waktu kita. Selanjutnya asesmen murid. Ini alat bantu untuk dapat melakukan analisis awal pembelajaran literasi dan numerasi peserta didik. Ini jarang sekali dilakukan
Sehingga dalam menghadapi asesmen nasional berbasis komputer itu kadang-kadang kita kewalahan, ini kita mau mulai dari mana? Ya kan, kita mau mulai dari mana untuk memberikan pemantapan kepada peserta-peserta ANBK. Padahal ternyata di PMM itu sudah diberikan fasilitas ini. Jadi asesmen murid ini baiknya dilakukan pada saat peserta didik masuk pertama di kelas 7. Itu diberikan asesmen murid. Ini asesmen murid ada literasi dan ada numerasi. Literasinya juga itu ada banyak, mulai dari teks informasi, mulai dari setelah itu teks sastra dan sebagainya. Begitu pula dengan numerasi. Numerasi ada nanti aljabar, ada geometri, ada ketidakpastian dan sebagainya. Itu bisa dibagikan kepada siswa lewat online maupun lewat offline. Kalau offline-nya berarti soal-soalnya itu nanti di-download, baru di-copy dibagikan kepada peserta didik. Tapi kalau offline itu kita bikin dulu kelasnya, baru kita kirim linknya lewat grup-grup WA anak-anak didik atau peserta didik itu. Mereka akan mengajarkan secara online, dan kalau pengerjaan secara online itu langsung hasilnya bisa kita dapatkan. Tapi kalau secara offline berarti kita harus mengoreksinya secara manual. Nah, kalau di asesmen murid ini, mungkin Bapak Ibu yang sekarang lagi berhadapan dengan laptop itu bisa dibuka tentang asesmen murid ini. Ini sangat bagus karena contoh-contoh daripada soal-soal ANBK itu banyak di ini asesmen murid ini. Walaupun nanti ada juga di situs-situs lain seperti situs simulasi AKM, itu juga ada contoh-contoh soal tentang literasi dan numerasi ini. Tetapi kalau di PMM itu jadi perbandingan yang beta lihat, perbandingan antara soal-soal yang disimulasi AKM dengan yang ada di asesmen murid di PMM. Itu kalau simulasi di AKM di simulasi AKM itu soalnya dia tidak terbagi. Dia masuk geometri atau dia misalnya numerasi nih, dia masuk di geometri dia masuk di aljabar atau dia masuk di mana. Tetapi kalau asesmen murid di PMM itu sudah terbagi soal bentuk-bentuk soal yang bentuk geometri seperti apa, bentuk aljabar, bentuk ketidakpastian sudah dibagi-bagi semuanya, sehingga itu bisa menjadi rujukan kita. Bukan soal itu yang nanti dimunculkan pada saat AKM, tetapi itu adalah gambaran soal-soal itu ada gambaran bagaimana siswa nanti menyelesaikan soal-soal pada saat AKM, pada saat ANBK. ANBK mungkin untuk tingkat SMP itu minggu kedua bulan September, simulasinya itu minggu pertama bulan September. Jadi mungkin masih ada waktu beberapa hari ini untuk pemantapan ke siswa-siswa itu, diperkenalkan model-model soal itu, diambil, di-download saja dari asesmen murid yang ada di PMM. Berikutnya perangkat ajar. Jadi di situ ada juga menu tentang perangkat ajar di PMM. Ini bisa dilihat. Jadi di situ dari fase A sampai fase terakhir, tinggal nanti dipilih fasenya. Setelah itu perangkat ajar di kelas berapa, mata pelajaran itu tinggal dilihat situ saja. Sebab ini, jadi di dalam PMM yang berkaitan dengan perangkat ajar ini bukan aslinya bahwa itu yang kita pakai, tapi itu sebagai sebagai acuan kita untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kita menyusun perangkat pembelajaran. Jadi karena kalau saya lihat dari contoh-contoh perangkat ajar yang ada di PMM itu, kalau di-download Pak, itu satu rim, dua rim, karena banyak. Tapi itu hanya sebagai referensi kita untuk bagaimana menyusun atau mendapatkan komponen-komponen modul ajar itu seperti apa. Nah, sekarang dan banyak sebenarnya menu-menu fitur. Jadi setiap saat PMM itu berkembang, penambahan fiturnya. Kalau awalnya diterbitkan tahun 2022 itu belum ada pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Sekarang itu dari tahun kemarin itu sudah ada pengelolaan kinerja di PMM. Ada LMS. LMS ini nanti akan digunakan kepada guru-guru yang mengikuti PPG. Jadi PPG untuk tahap 2 ini Bapak Ibu yang masuk maksudnya guru yang sudah mau PPG, nanti dicek saja di SIM PKB-nya terkait dengan
kapan harus lapornya untuk PPG, karena di teman-teman saya itu sudah berapa orang mereka lesin PKB-nya, mereka sudah di-plotting di tahap 2. Jadi Bapak Ibu nanti sebentar buka supaya kalau sudah di-plotting berarti harus laporkan diri ke universitas di mana Ibu dapatkan kampus untuk PPG. Nanti kerjanya di PMM lewat LMS itu. Ada juga yang penambahan itu calon kepala sekolah. Tapi di situ syaratnya harus ada sertifikat guru penggerak dan ada sertifikat kepala sekolah. Ada sertifikat kepala sekolah dan ada guru penggerak. Itu baru bisa daftar sebagai pelatihan untuk calon kepala sekolah. Ada penambahan beberapa fitur itu dari awal diluncurkannya PMM. Jadi banyak penambahan. Nanti mungkin kedepannya akan penambahan lagi. Jadi kita selalu membuka PMM untuk kita melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi lagi di paradigma apa lagi yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia ini. Nah, jadi ini ada akses login dan non login. Jadi ada beberapa menu PMM itu dapat diakses melakukan login dengan akun belajar. Jadi gini, PMM ini bisa di login. Syaratnya itu pertama harus kita menggunakan akun belajar ID. Akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu yang belum punya akun belajar ID mungkin numpang dulu di temanya untuk melihat fitur-fitur atau mendapatkan informasi dari PMM. Tapi saya yakin bahwa semua guru yang ada di Maluku Tengah ini, kecuali mungkin baru penambahan, baru misalnya guru yang baru TS atau guru baru honor, itu belum, mungkin semester ini baru terdaftar di Dapodik, itu mungkin akun belajar ID-nya belum diterbitkan. Tapi kalau misalnya sudah 2-3 tahun belakangan itu semuanya sudah punya akun belajar ID-nya. Dan akun belajar ID itu jangan hanya dilihat-lihat saja atau dipajang-pajang saja atau hanya dibilang saja, oh Seng, beta juga punya akun belajar ID. Tapi kalau belum aktif, diaktifasi. Siapa yang aktifasi? Yang aktifasi itu adalah admin. Pertanyaannya, adminnya siapa? Apakah operator? Bukan. Operator itu bisa dia jadi admin apabila dia masuk di Dapodik sebagai tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan. Tapi kalau misalnya dia guru, maka dia tidak bisa untuk mengaktifasi akun belajar ID. Karena yang berhak untuk mengaktifasi akun belajar ID adalah dari tenaga kependidikan, atau biasa kita kenalnya dengan tata usaha atau admin. Nah, jadi admin ini yang nantinya bisa mengaktifasi ataupun mereset paspor. Biasanya dari pengalaman saya, biasanya yang dilupakan atau yang terlupakan dari akun belajar ini adalah paspornya. Biasanya paspornya hilang jalan, bajalan misalnya tinggal di Masohi, habis itu mengajarnya di Ruta, jalan-jalan di atas Sangku di Amahais itu berarti selamat jalan. Lalu kalau misalnya pertanyaan, kalau misalnya katong lupa paspor akunnya, katong mau kemana? Tadi itu admin yang bisa reset paspor. Nah, beda dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bisa reset, karena mereka admin, maka yang bisa reset adalah kopilot, pilot atau kopilot. Kalau Maluku Tengah itu kopilotnya Pak Nurdin. Nah, jadi kalau pilotnya Pak William itu pilot untuk akun belajar ID. Sementara kopilotnya itu Pak Nurdin. Kalau misalnya kepala sekolah lupa paspor, berarti harus ke pilot atau kopilot, mereka yang bisa reset paspor. Tapi kalau guru siswa, maka larinya ke admin saja. Selanjutnya ini di penjabaran satu persatu. Kalau di awal-awal dulu itu perangkat ajar itu tersedia hanya sekitar 22.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum mereka. Sekarang itu sudah lebih daripada itu, karena guru-guru di seluruh Indonesia yang punya aksi nyata, punya praktik baik, itu mereka langsung upload ke PMM. Pada saat mereka upload itu, lalu tim kurasi, tim verifikasi, mereka memvalidasi modul-modul ajar yang dikirim oleh seluruh guru tadi itu, baru mereka bisa ditampilkan di perangkat ajar. Jadi bukan berarti bahwa
kita upload kita punya perangkat ajar di PMM, lalu akan ditampilkan nantinya. Kalau ada dokumentasi sudah mantap, dengan nanti ada refleksi dari peserta didik atau dari guru. Kalau misalnya praktik baik dengan guru, maka refleksinya itu dari guru. Tapi kalau kita berbalik praktik baik dengan siswa, maksudnya refleksinya itu ada dari siswa, seperti itu. Siswa ini karena siswa belum menjawab, makanya tidak bisa ditampilkan. Tapi pada saat siswa sudah menjawab dan kirim, nah itu langsung ditampilkan di menu satu di sini tentang jawabannya anak-anak itu per siswa. Per siswanya akan nampak. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah tentang Google. Nah jadi ini Google memang kami sudah rasakan manfaatnya, walaupun kami kemarin baru sekitar sebulan yang lalu. Ya kurang lebih kami ikut kegiatannya itu 2 bulan yang lalu ya. Nah, 2 bulan belakangan kami kegiatan dan kami rasakan manfaatnya terkait dengan Google ini, karena ada Google yang masih bisa kita gunakan, Google bersama Google Drive bersama. Itu nanti semua guru punya perangkat ajar itu bisa masuk di Google itu. Nah, nanti kalau kepala sekolah bisa dilibatkan sih. Jadi untuk mempermudah sebenarnya pemeriksaan misalnya perangkat ajar. Kalau kemarin itu kan katong biasanya print out, iya boleh lah print out itu memang harus seperti itu karena itu sebagai bagian daripada administrasi. Nah, tapi kalau misalnya mau secara online maka semua perangkat ajar itu disimpan di Google itu. Karena kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa dan lalai pada saat kita mengajar kelas 7 nih. Sekarang berjalan 2 tahun, 3 tahun ke depan kita mengajar di kelas 7 dan mata pelajaran sama. File-file kita tadi itu kadang-kadang sudah entah kemana. Tapi kalau disimpan di satu drive seperti itu kita bisa buka, kita bisa edit lagi, kita bisa memanfaatkan lagi. Jadi kita kerjanya satu kali untuk selamanya. Nah, nanti untuk Google Drive dan teman-temannya nanti beliau nanti akan sampaikan ada jadwalnya di hari tertentu. Nah, akan lebih diperjelas lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Kalau ini kita istirahat, karena istirahatnya. Pelatihan mandiri, saya bertanya sebenarnya. Mohon izin Ibu, saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Waratna Lapangga SPD dan ada tambahan titel kemarin itu adalah GR. Kebetulan saya juga baru lulus PPG, ada tambahan GR. Tidak salah jadi Waratna Lapangga SPD GR. Tidak sombong ya Bapak Ibu. Ibu, saya jelaskan terlalu cepat ya? Iya. Iya, saya orangnya kayak gitu, kalau sebentar nanti saya jelaskan terlalu cepat. Itu kalau langsung bilang Ibu jangan terlalu cepat. Pelatihan mandiri. Sekarang lagi training aksi nyata. Yang saya tanya, Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata? Sudah ada? Nah, ada kalau dari SMP PGR Untar sudah? Berapa sertifikat yang saya dapat? Yang paling maksimal? Oh 1. Alhamdulillah tuh, sudah berarti sudah. Dari SMP 108. Sebentar mau aksi nyata 1 mau selesaikan? Langsung dapat sertifikat? Mau? Bisa? Langsung. Oh, iya. Terima kasih. Di pelatihan mandiri untuk menyelesaikan ini, yang untuk mendapatkan sertifikat. Oh kita mau cari contoh tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita klik saja di sini. Kita lihat topik mana yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita lihat. Jadi manfaat dari topik ini bagus sekali Bapak Ibu. Dia untuk kurikulum merdeka itu dia sangat membantu. Ketika kita punya masalah atau kendala terkait dengan proses pembelajaran, terkait dengan literasi dan numerasi yang telah dijelaskan tadi juga ada di dalam sini. Jadi tinggal Bapak Ibu membuka topik-topik yang dia kalau sudah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu silakan. Untuk Anda ini berarti rekomendasi pembelajaran untuk kita. Jadi rekomendasi untuk belajar, kita mau cari referensi apa di sini. Kemudian kalau masuk di pelatihan mandiri topik aksi nyata, berarti kita masuk di sini topik. Ya, sini. Sudah? Kemudian kita lihat di sini topik-topik mana. Ini ada 60, kalau tidak salah yang bulan kemarin itu 63. Ini topik-topiknya, tergantung dari
itu kalian Bapak Ibu harus bikin topik Merdeka Belajar, karena itu merupakan salah satu poin atau kriteria untuk membuat KOMBEL, kelompok belajar. Ya, salah satu topik itu harus selesai, yaitu topik Merdeka Belajar. Tes. Jadi kerjanya ribet Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu menghayal bahwa mengira, oh tinggal bikin modal, bikin aksinya. Tidak. Kita selesaikan tagihan-tagihan yang ada di dalam modul. Jadi satu modul itu dia terdiri dari beberapa tagihan. Bapak Ibu pilihan aksi nyata. Itu pertama, itu poin pertama ya Bapak Ibu. Kita kasih pilihan. Di sini selanjutnya tidak terlalu cepat Bapak Ibu. Praktikan aksi nyata. Lakukan penyebarluasan. Modul pencegahan ini, praktikan aksi nyata ini yang kadang-kadang Bapak Ibu lewati karena tidak sesuai dengan praktikan aksi nyata atau prosedurnya. Terkadang itu. Kalau pengalaman saya kemarin jadi penelaah aksi nyata, yang dikasih aksi nyata lain, yang dikasih masuk lain. Nah itu langsung ditolak. Tidak sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur yang diberikan oleh pelatihan mandiri PMM. Itu salah satunya. Kemudian kalau diminta itu umpan balik dari guru, jangan kasih umpan balik dari peserta didik. Terkadang ini hanya asal masuk umpan balik. Tetapi perhatikan apakah umpan balik yang diminta itu umpan balik dari peserta didik atau umpan balik dari guru. Kemudian ada juga diminta refleksi. Misalnya ada refleksi, tetapi Bapak Ibu tidak masukkan refleksinya. Ingat, beda umpan balik dengan refleksi. Kalau umpan balik itu adalah refleksi dari kegiatan ini, tanggapan terhadap kegiatan. Kalau refleksi, tanggapan Bapak Ibu terhadap aksi nyata. Itu bedanya. Jadi jangan samakan. Kemudian yang ini jangan hanya copy paste. Itu yang bahaya. Kalau seandainya Bapak Ibu misalkan dari SMP 108 itu misalkan bikin aksi nyata topik ini, lalu semua bikin, tapi refleksinya sama semua, berarti terbaca langsung plagiat. Itu di PMM langsung terbaca plagiat, langsung secara otomatis ditolak. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu melaksanakan aksi nyata sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan oleh PMM, kemudian ditolak, ada solusinya juga. Naik banding. Tetapi harus benar. Tapi menurut Bapak Ibu, oh ini kita punya, saya punya sudah benar nih. Naik banding, tidak apa-apa. Naik bandingnya nanti bukan penelah itu yang telah lagi, nanti penelah lain yang telah. Jadi kalau naik banding itu langsung sertifikat muncul. Telah sekarang, menit sekarang langsung sertifikat muncul sekarang itu. Jadi jangan asal Bapak Ibu bikin misalnya kemarin kalau ini pengalaman saya jadi penelah, dia bikin di Canva, kemudian langkah-langkahnya paling bagus Bapak Ibu. Dia punya tuh paling bagus. Kalau lihat CPA paling bagus dari A sampai Z dia, tapi dia lupa satu. Apa yang dia lupa? Umpan balik. Tidak lolos. Saya tidak kasih lolos. Itu kepala sekolah dari Bali. Itu kampanye bagus Bapak Ibu. Tapi dia langkah-langkahnya tidak. Dia lupa langkah-langkah satu, umpan balik. Sementara saya buka sekali rahasia dari aksi nyata, hanya 2 saja Bapak, 4. Kalau bikin boleh lolos 4, yaitu ada deskripsi, dokumen, refleksi, umpan balik. Lolos Bapak Ibu, saya punya begitu.
sini kita sharing ya Bapak Ibu. Nanti masalah yang dihadapi Bapak Ibu ditanyakan ke saya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, berarti kalian cari Google sama-sama. 4. Untuk menyelamatkan diri supaya aksi nyata tidak ditolak. Yang pertama harus ada deskripsi. Kemudian harus ada dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan Bapak Ibu harus ada wajah Bapak Ibu. Minimal 3. Jangan hanya pakai satu, minimal 3 foto. Dokumentasi berarti kan foto-foto. Dari ketiga itu minimal 1 yang Bapak Ibu muka ada. Jangan pasang begini ada orang-orang lah Bapak Ibu yang ada. Itu ditolak. Kemudian kedua harus ada umpan balik. Apakah itu umpan balik dari siswa? Perhatikan prosedurnya. Kemudian umpan balik dari guru. Kemarin itu ada ini yang diminta umpan balik guru, dikasih masuk umpan balik dari siswa. Oh, mantap. Kemudian adalah refleksi. Itu. Nanti untuk penelaah ada dua kriteria umum untuk dia lolos. Yang pertama adalah itu kalian bikin yang untuk penelaah dia teliti itu harus ada deskripsi dan umpan balik. Kalau kita punya penelaah, yang penting sudah ada deskripsinya dan dokumentasinya, kemudian ada refleksi, selesai, itu lolos. Kalau tidak ada itu berarti tidak lolos. Itu yang utama. Kalau Bapak Ibu mau lihat saya punya contoh seperti ini. Bapak Ibu saya punya itu paling remeh-remeh kalau saya punya. Kalau Bapak Ibu lihat ada loadingnya Bapak Ibu. Kalau ini saya punya Bapak Ibu, penyebaran pemahaman Merdeka Mengajar, belajar melalui IHT pengembasan kepada guru kelas 8 dan 9. Ini contohnya, ini ada deskripsinya di sini di atas sedikit, kemudian ada dokumentasinya, dokumentasi seperti ini. Ini ada saya punya Bapak Ibu, tapi satu saya punya wajah deh, ada di tengah sini, satu saja. Yang penting ada kita punya muka, store muka lah istilahnya begitu. Kemudian umpan balik di sini, kemudian refleksi. Nah, selesai. Udah kok. Ada bisa kembalikan ke moderator mungkin nanti kita. Ya, itu tadi pemaparan singkat dari Ibu Ratna tentang salah satu fitur tentang pelatihan mandiri. Salah satunya adalah bagaimana cara trik mengunggah aksi nyata. Jadi intinya ya mungkin Ibu Rat dan ibu-ibu sekalian bahwa yang terpenting adalah ketika kita mengunggah aksi nyata itu harus pelajari dulu apa yang diminta oleh PMM tersebut. Ya, jangan sampai dimintanya umpan balik dari siswa kemudian kita mengunggah umpan balik dari guru. Ya, atau dimintanya melakukan penyebaran paham tentang Merdeka Mengajar, Bapak Ibu kemudian mengunggah hal-hal yang lain. Jadi intinya adalah Bapak Ibu pelajari prosedurnya, apa yang diminta, itu saja kuncinya. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa biasanya aksi nyata itu dia harus memenuhi 4 itu saja. Ada deskripsi, kemudian ada dokumentasi, ada refleksi dan umpan balik. Mau ibu bikin pakai Canva kah, mau ibu bikin pakai Word, yang penting 4 itu ada. Nah, itu insya Allah akan lolos aksi nyatanya. Begitu ya. Yang tadi Ibu Ratna sebutkan di Bali ada salah satu aksi nyata dari SMP, salah satu SMP di Bali.
anfanya bagus, tapi kemudian ada salah satu yang lupa begitu ya. Nah, itu berarti tidak memenuhi prosedur atau kriteria-kriteria yang diminta oleh PMM. Jadi itu saja intinya. Itu saja mungkin. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau akan bertanya lebih lanjut tentang pelatihan mandiri atau trik mengunggah aksi nyata ini, dipersilahkan. Mungkin dari satu sekolah kita batasi satu-satu dulu ya. Selanjutnya nanti bisa disambung kembali. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Nilai. Bapak Ibu, nanti Ibu Ratma yang dari satu-satu sekolah kita lihat satu permasalahan saja, lalu nanti dijelaskan ya Bu ya, lalu dipresentasikanlah di situ apa yang menjadi masalah. Iya, kita ambil satu-satu contoh saja. Di sini untuk kami SMP Negeri 35 untuk aksi nyata tidak ada masalah, karena setiap guru yang melakukan aksi nyata kita semua itu duduk bergabung. Jadi baik kepala sekolah, semua unsur yang ada di dalam sekolah kita libatkan. Jadi alhamdulillah kita sudah termasuk, karena kita punya kepala sekolah juga salah satu calon guru penggerak yang insya Allah bulan September sudah selesai. Jadi di situ beliau banyak memberikan kita motivasi, kemudian cara sehingga bisa diselesaikan, dan kurang lebih kita 6 orang itu sudah masing-masing punya sertifikat itu kurang lebih 5. Ada yang sudah 7 juga, tapi orangnya tidak hadir di hari ini. Terima kasih atas materi yang diberikan. Saya sangat menarik sekali untuk saya, tapi kalau bisa diperjelas. Jadi setelah itu Bapak Ibu bikin perbaikan dulu, kekurangannya di mana, lengkapi datanya, kemudian baru diunggah kembali. Itu langsung, insya Allah akan dapat sertifikat. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Dari SMP 35 mungkin ada pertanyaan, ada sanggahan juga, ada apa? Dari PGRI Ruta? Ada? Paham semuanya? Belum Pak Itu saja yang mau tanya. Pak Tas bilang Pak Itu yang mau tanya. Silakan Pak Is mau tanya? Mau lamar. Sekian Mungkin ada ya? Ada kasih aksi nyata yang bermasalah? Saya ada. Ada aksi nyata yang bermasalah juga? Tidak ada. Semua sudah paham yang bermasalah. Sudah ya, Pak Ibu. Mohon Bapak Ibu yang ada punya aksi nyata bermasalah tolong disampaikan supaya kita bisa selesaikan. Semua sudah? Loh, satu bagaimana? Kalian itu mau menyelesaikan satu masalah ini kan masih ada yang dari situ yang apa ya? Saya ada masalah. Iya. Iya, ada. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan di situ kan dalam mengisi dokumen aksi nyata, dokumen apa yang mau dimasukkan? Modul aja atau yang lainnya juga? Terima kasih. Jadi harus ini dari saya harus lihat ada langkah-langkah untuk mengunggah aksi nyata itu kan ada langkah-langkahnya. Jangan sampai di situ dikatakan bahwa langkah yang pertama harus ini, Bapak Ibu buat langkah lain. Nah itu makanya harus apa ya, tidak diterima ya. Ya Ibu. Ya. Ya itu. Terima kasih dari program dari SMP Garuda. Kalau terkait dengan dokumen modul itu dilihat kembali dari topiknya. Itu Ibu bikin topik apa? Apakah tagihannya atau prosedurnya itu diminta dalam bentuk modul atau tidak? Kalau
tidak diminta, jangan diunggah atau jangan dikasih. Kalau misalnya topiknya adalah pembelajaran berdiferensiasi, berarti dikasih masuk adalah modul pembelajaran berdiferensiasi. Atau itu ada P5 juga diminta modul juga boleh. Tetapi ketika tidak diminta dokumennya modul, jangan dikasih masuk Bu. Itu percuma. Mau belajar namanya. Sekian. Ada lagi Bapak Ibu? Diberikan Ibu Kepala sampai 80 yang saya hormati. Ya, Ibu Kepala SMP 80 yang saya hormati, Ibu SMP 108 yang saya hormati, Bapak Ibu pemateri, Bapak Ibu peserta IHT di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang. Ya, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan hari ini terkait dengan pengisian PMM. Salah satunya adalah terkait dengan aksi nyata. Terima kasih atas materinya hari ini dan aksi nyata yang sudah ditunjukkan. Mohon maaf, yang saya lihat terkait dengan aksi nyata ini, sebenarnya Bapak Ibu yang melakukan aksi nyata sebenarnya mungkin termasuk saya, kitanya yang malas saja untuk membuka PMM, melihat aksi nyata, dan ketika disodorkan modul mungkin tadi kayak di Merdeka Belajar tadi ada beberapa modul, kitanya malas terus tidak mau mengerjakan poster dan lain sebagainya. Kayaknya itu yang menjadi masalahnya kalau menurut saya. Terus yang berikutnya ketika kita buka di yang tersedia mungkin di internet, kebanyakan aksi nyata yang dibuat adalah dalam bentuk Canva dan lain sebagainya. Makanya kita lihat masuk di Canva pemalas yang ada pusat. Padahal sebenarnya yang ditunjukkan hari ini bagi saya adalah menarik. Artinya padahal bisa dibuat dalam bentuk sesederhana mungkin. Dan bagi saya hari ini mungkin yang kalau yang kami buat biasanya menggunakan Canva, dan hari ini bagi saya ada satu ilmu yang baru yang saya juga bisa menyelesaikan tanpa harus menggunakan Canva, bisa dengan Word saja sebenarnya bisa. Dan memang bagi saya itu luar biasa, artinya sebuah pemahaman baru yang mungkin kita semua, entah saya tidak tahu dengan yang lain, tapi bagi saya ini yang karena biasa saya lihatnya demikian, yang ditampilkan adalah sebegitu bagusnya di Canva, makanya kita pun ikut-ikut, berarti saya harus buat di Canva, padahal bisa ditampilkan hanya dalam bentuk Word ya. Terus mungkin berikutnya terkait dengan di kami di SMP 35 kami baru mulai dengan pembentukan kombel. Ya, jadi kami berbaginya itu ya ketika kami duduk sama-sama kami bisa bercerita apa yang kami dapat, disitulah kami sharing walaupun tanpa kombel. Artinya apa yang kami dapat lah itulah yang kami sampaikan kepada teman-teman kami. Terus ketika dalam pembuatan ada hal-hal yang memang kami tidak paham, kami saling bertanya. Ketika saya buatnya begini, ini kenapa tidak bisa, ini kenapa tidak bisa, oh saya punya aksi nyatanya sudah lolos, berarti apa sih yang harus dilakukan, dan itu yang biasanya kami lakukan tanpa kombel. Dan memang kami baru mau memulai kombel di tahun ini. Saya sudah mencoba untuk mendaftarkan kombel di PMM, karena saya punya aksi nyata itu sudah selesai, karena itu menjadi persyaratannya memang, dan memang alhamdulillah sudah. Dan sini satu pertanyaannya adalah mungkin tidak terkait dengan aksi nyata tapi terkait dengan kombel. Kira-kira kalau bagi kami yang pemula, kan aksinya kombelnya sudah terdaftar di PMM, bagaimana kami mau ketika ada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam kombel itu bisa dimasukkan di di dalam PMM. Ya mungkin itu pertanyaannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari perwakilan dari SMP 35. Pertanyaannya sangat hebat sekali. Ternyata sebenarnya pembuatan aksi nyata itu tidak selalu pakai Canva, tidak selalu bagus-bagus Bapak Ibu. Yang penting dia memenuhi kriteria itu yang diminta. Ada langkah-langkah tersendiri. Misalkan saya ini pakai Word saja Bapak Ibu. Ada saya punya juga pakai Canva ada. Jangan misalkan Bapak Ibu, ibu itu punya pakai Word saja. Saya punya juga ada Canva Ibu. Ada PPT juga punya ada. Ada contoh. Nah, menariknya karena kelemahan dan kelebihan Canva itu kan ada. Kalau ketika kita menulisnya terlalu banyak, berarti Canva tidak bisa.
kalau Canva itu kan harus ada sinyal. Kalau sinyal bagak rasa bikin error. Makanya cari titik aman, pakai Word saja supaya sertifikatnya mudah terbit. Bapak Ibu, jangan bikin susah diri, mengajar banyak-banyak lagi, tapi susah diri dengan sinyal-sinyal. Bapak Ibu cari titik aman. Kemudian pertanyaan terkait dengan ada satu pertanyaan tadi, itu Kombel. Kombel ini bisa dimasukkan dalam program PNM. Bapak Ibu bisa buat sejenis workshop dan PMM bisa boleh melalui PMM atau unggah bukti nyata, bukti karya. Kalau bukti karya kan tidak dapat sertifikat Bapak Ibu. Yang hanya dapat sertifikat itu hanya adalah aksi nyata. Kalau bukti karya itu tidak dapat. Jadi kalau misalnya dari SMP 835 sudah melakukan Kombel ini di kegiatan-kegiatan, baru masukkan di bukti karya, nanti terbaca di kementerian. Saya juga baru tahu bahwa itu kita terbaca di kementerian setelah kita mengikuti namanya lokakarya dari kita punya pelatih ahli. Itu ternyata di sering-sering ternyata kami ini sudah masuk tahap mahir kalau diprediksikan, karena yang Bapak Ibu sudah laksanakan aksi nyata dan mendapatkan sertifikat itu sudah masuk tahap mahir karena kita punya data sudah terbaca di kementerian. Kita langsung dengan kementerian ini. Jadi Bapak Ibu sudah masuk tahap mahir. Kemudian ada pertanyaan tadi, ini kita punya malas-malas, ini kan banyak modulnya yang diselesaikan. Bapak Ibu, saya kasih tahu, saya ini adalah anaknya banyak, beta anak 5. Saya punya waktu untuk itu Bapak Ibu dan Bapak. Beta pun anak itu ada dapat dari mama, ada menangis, itu beta pun anak. Tetapi kita bisa selesaikan, beta punya topik. Ini tinggal aksi nyatanya Bapak Ibu. Ini beta punya aksi nyata. Yang ini baru selesai karena 63. Yang di bawah saya sudah sertifikat 18. Menuju ya, triknya bagaimana Bapak Ibu? Saya pakai trik. Kalau kementerian bisa tipu-tipu katong, tipu-tipu balik lagi. Apa triknya? Ini. Misalkan saya punya di sini adalah numerasi pembelajaran teleferensial tujuan. Saya baca. Supaya cepat, kita kan mau dapat sertifikat aja. Tuh, materinya kan bisa nanti dibaca atau dinonton. Nanti ada waktu cipiring atau bisa lihat videonya. Yang penting dapat sertifikat, selesai. Ini pelajari materi, kemudian di sini alur, ini saya sudah selesaikan. Ini masuk konsep dengan di sini, kemudian ini nonton pelatihan mandiri. Saya pakai trik, ini benar. Kalau Bapak Ibu mau baca tinggal benar. Jawab, benar, selesai, selesai, habis, selesai. Pas kira-kira literasi itu baca berapa menit Bapak Ibu? Waktu mana baca mama makan. Kembali ke materi. Lalu refleksi. Sekarang kalau refleksinya itu sudah minimal dia 50 karakter. Kalau dulu tidak ada batasan. Dulu saya hanya bermain titik kirim. Singkat no komen. Ada dulu saya jawab ini. Saya tidak tahu kirim. Saya membaca komen. Tapi sekarang tidak. Jadi apa alur tujuan pembelajaran matematika dikembangkan inovasi dapat membantu guru dalam mengembangkan pembelajaran terdiferensiasi numerasi. Mengapa? Tinggal jawab saja abal-abal dan penting mencapai minimal 50 karakter. Kirim, habis. Lanjut lagi. Lanjut. Lalu di ini lagi. Misalnya video. Selesai. Mana nih? Kampus nih. Ibu seorang yang kita. Selesai, yang lain. Lanjut. Tergantung yang penting kan tergantung hijau. Selesai. Latihan. Sudah benar atau salah nih? Kasih trik benar. Kalau jawab benar lain. Dibaca langsung salah. Kalau salah keluar lagi, bikin ulang, selesai. Kan bisa ada. Jadi pengalaman begini, pengalaman saya Bapak Ibu ketika membuat aksi pelatihan ini, kadang dari Google itu dia tipe-tipe juga. Iya, kadang jawabnya sudah benar-benar salah. Klik
kita satu kali salah. Jadi dia mau itu kita mungkin kita aktif di situ terus. Oh jadi saya tidak A B C D, salah ya. B C D, lolos. Oh paham. Anda lolos. Begitu saja Bapak Ibu. Jadi kalau kau mau baca modul ini kau bisa kepala sakit. Nanti ada waktu luang, tinggal Bapak Ibu nonton video saja. Kalau saya begitu Bapak bisa menyatai.